Kalau bisnis offline kamu stuck, kayaknya nih yang bakal gua bahas sekarang bisa jadi solusinya atau obatnya. Gua nggak tahu gimana ya, tapi maksudnya banyak orang bilang makin kesini jualan offline tuh makin sepi, bener nggak? Tapi gini, nggak bisa ngomong juga sih, kadang offline sepi, online juga bisa dibilang sepi, bener nggak? Tapi kalau kita perhatiin, kenapa yang kaya ada-ada aja? Sebenarnya yang salah nih, siapanya nih? Apakah kita salah karena nggak kebagian project MBA? Atau kayak gimana nih? Nah, tapi nggak. Gue nggak bahas politik. Yang mau gue bahas adalah gimana caranya ningkatin growth penjualan offline melalui online. Alias di sini kita ada satu peluang baru dari TikTok yang kalau lo perhatiin sebenarnya kemarin tuh baru aja di apa ya? Sebenarnya udah jalan sih, tapi kemarin kita baru ada eventnya, baru di opening sama Menteri Ekraf di Indonesia, gitu ya. Nah, sebelum gue bahas peluangnya apa, nih gue mau kasih lo satu data. Nih, lo lihat. Pertama adalah ada salah satu berita dari KFC di mana KFC rugi sampai 366 miliar dan dia banyak nutup puluhan gerai. Padahal kalau maksud gue ya gue nggak tahu ya lu menganggap seperti apa. Gue orang lama, gue berpikir KFC itu dulu adalah salah satu model bisnis yang wah, maksudnya gimana ya, itu tuh dulu cukup besar banget, banyak banget orang tuh berbondong-bondong pengen punya karena udah tahu untung banget. Jadi kayak lu punya KFC itu udah pasti jadi duit deh. Nah lu bayangin perusahaan segede KFC jadi rugi. Nah apakah mereka punya masalah produk? Kagak. Mereka update terus loh. Bahkan kalau lu bilang gitu ya, ya secara rasanya gitu mungkin salah satu paling enak, bener nggak? Ya mungkin kemarin kena faktor boykot yang gue nggak tahu, gue nggak bela manapun ya. Maksud gue nggak tahu itu real apa enggak gitu kan, karena faktor boykot, inovasinya terus gitu kan, dan yang bisa dibilang produknya nggak gagal, tapi kenapa dia kalah? Bisa jadi kan perilaku konsumen berubah. Perubahannya adalah kalau zaman dulu orang datang ke tempat, orang lihat TV, orang lihat mana, datang ke tempat, lihat, ngerasain, terus ya udah di KFC juga kan sering banget pengen di upselling kan, bener nggak? Pakai CD lah, pakai apalah, ada paket goceng lah, ada paket apalah, ya pokoknya gimana caranya deh dapetin sebanyak mungkin. Makanya kan si brand juga rebut-rebutan kan, bener nggak? Nah setelah itu mulailah, setelah zaman dulu kan mulai nih ada zaman GrabFood, GoFood, segala macam ya food-foodan kan, bener nggak? Yang bikin lu di rumah bisa dianterin. Dulu KFC kayak gituan, mereka udah bikin sistem delivery yang lebih repot lagi. Tapi ya mungkin dengan ada makin banyak pilihan, dan dulu tuh maksudnya kalau kita malam-malam bingung, udahlah beli KFC, beli McD yang tinggal lu telepon. Sekarang makin banyak ya, mungkin di situ ada pergeseran. Ditambah ya mungkin ada isu, ada apapun yang bikin ya akhirnya gerai-gerainya mulai bleeding nih, gitu kan. Nah, online ini sebenarnya adalah salah satu yang pemicunya, bener nggak? Dan di mana yang namanya brand gede pasti kan agak lama nih buat masuk, ya kan? Jadi bisa dibilang yang bakal menang ke depannya itu adalah yang kuat atau yang punya digital presence. Digital presence itu apa sih? Digital presence itu intinya adalah yang kelihatan, yang diinget, yang ya maksudnya ada di situ gitu. Karena kenapa? Coba gini, lo bayangin lo lagi ngumpul-ngumpul sama teman-teman. Gitu ya, lo punya misalnya teman sekolah, teman SMA, teman kuliah, misalnya ada 100 orang. Apakah lo inget semua temen lo 100 orang namanya? Pasti enggak. Siapa yang lo ingat? Yang sering-sering ketemu aja, yang sering-sering nongkrong aja, bener nggak? Yang mukanya familiar aja, bener nggak? Itulah yang lo ingat. Tapi kalau yang duduknya di ujung, kagak kelihatan, lo lupa. Nah, itulah arti dari digital presence, ya kan? Jadi siapa yang sering muncul, siapa yang sering mana, itulah yang keluar. Gitu. Sama kayak gini, lo tahu Aldi Taher dengan ininya yang rame itu burgernya. Nah, karena dia bisa bikin vibe yang viralnya parah gitu kan, itu kan orang sampai ya mau kemana-mana coba cari gitu loh, ya kan, bener nggak? Nah karena kenapa? Dianggap ada, ya kan? Kalau dianggap ada ya udah pasti bakal lebih sering muncul. Dan kayak KFC pun sekarang kalau lo lihat sekarang ya udah mulai makin sering nih adminnya muncul di komentar video viral. Tujuannya ngapain? Ya digital presence lah, karena digital presence ini bisa dibilang cukup menghemat. Lo diomongin di mana-mana, bikin orang inget, bikin orang ya udah deh, makanya kesini aja. Belum lagi orang Indo, ya gue nggak tahu sih kalian termasuk apa nggak, suka banyak kalau soal pilih makanan dan sebagainya kan, cari-cari yang beda deh, nyoba sesuatu yang baru deh, suka ada waktunya pengen explore, cari hidden gem, gitu kan, bener nggak? Nah itu dia nih poinnya, gitu kan. Nah yang kedua adalah distribution channel. Channel marketingnya dari mana nih? Bayang nggak channel marketingnya dari mana? Karena setiap channel itu pasti ada gamenya.
Setiap channel pasti ada permainannya, setiap channel pasti ada cara-caranya gitu kan. Dan akhirnya bakal ngomongin conversion. Conversion itu apa, gimana caranya lu buat dapetin orang yang udah lihat di online tuh jadi beli. Nah, yang jadi masalah adalah kalau misalnya lo cobain lewat Grab, lewat Shopee Food, lewat mana, ya bisa sih, tapi ujung-ujungnya salah satu yang bakal dibakar adalah admin fee, iklan dan sebagainya. Nah, sebenarnya yang mau gue bahas adalah dari TikTok itu baru nge-launching fitur baru namanya TikTok Go. Di mana TikTok Go ini enaknya adalah, satu, ini market yang mungkin masih baru. Banyak brand besar udah mulai masuk. Bener nggak? Dan kalian itu bisa dapat review, bisa dapat konten dari banyak kreator, ratusan bahkan ribuan tanpa lu keluar duit. Jadi gini, bayangin, kalau misalnya kalian punya bisnis F&B, kalian punya bisnis salon, kalian punya bisnis apapun di offline ya, biasanya yang jadi masalah satu, lu datangin kreator itu mahal, bener gak? Mahal, harus bayar sekian, nunggunya susah, terus suka banyak yang rese, banyak juga yang suka ngaku-ngaku, tapi udah gitu di post nggak ada hasilnya, bener gak? Dan enaknya di TikTok gue adalah, ya lu dibukain ekosistemnya sama TikTok buat ke review sama banyak kreator. Tinggal pertanyaannya, udah masuk belum lo ke situ? Nah, kalau belum masuk, sebenarnya kita di Mia bisa bantuin lu buat masuk ke situ. Jadi selama lu punya bisnis makanan, hotel, perhotelan, things to do itu salon, spa, sauna, dan teman-temannya, tempat-tempat main, itu lu bisa masuk dan lu bisa dapetin banyak kreator buat mempromosikan bisnis lu. Nah, jadi pertanyaan gue adalah, kalau bisnis lu sepi, udah coba belum yang ini? Karena bisa jadi ini nih solusinya. Digital presence lu tadi seperti tadi lu bisa kuat tanpa lu keluar duit banyak. Yang kedua, lu di mana-mana diingat. Dan ketiga, karena orang bisa beli check out vouchernya langsung conversion kan.